Assalamualaikum Sobat Novel Upload semua, ketemu lagi bareng Mimin. Kali ini aku akan upload novel baru, dengan judul Menantu Sampah. Oke, kita langsung saja ke bab 1 dengan judul Menantu Sampah. Bab 1 Menantu Sampah. Ratna sangat tidak puas dan mengetuk kecil di atas meja, lalu meraung penuh kebencian di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apakah putrinya mengalami gegar otak atau dia buta. Dia sangat menginginkan Rizal yang sampah ini. Pepatah lama mengatakan seorang anak perempuan akan lebih berharga daripada anak laki-laki, dan anak menantu akan dianggap seperti anak tiri. Begitu teman-temannya duduk bersama, dan menunjukkan betapa hebatnya menantu laki-laki mereka. Hanya dia, yang ketika berbicara tentang menantu laki-lakinya, merasa sangat menjijikkan seolah dia telah menelan kotoran. Sampah, sampah, benar-benar seperti sampah. Jika bukan karena putrinya yang menahannya, dia pasti sudah akan mengusir menantu laki-laki yang sampah ini keluar dari rumahnya. Bu, ini, Rizal meletakkan semangkuk sup yang masih mengepul di atas meja. Meski dimarahi oleh ibu dari istrinya, wajah Rizal masih bisa nyengir. Melihat senyum Rizal di wajahnya, Ratna menjadi semakin marah. Apakah pria ini benar-benar tidak punya malu? Sangat menjijikkan. Ratna menyesap sup dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Itu adalah sup yang baru saja diangkat dari panci, dan dia merasa sangat kepanasan sehingga dia melompat. Ratna, dengan cemas, mengambil sup itu dan menyiramkannya ke tubuh Rizal. Rasa sakit yang parah melanda, dan senyum di wajah Rizal langsung menghilang. Ini adalah sup yang baru saja dimasak. Tapi Ratna masih belum mengatakan apa-apa tentang itu. Mengapa kamu menatapku? Siapa yang meminta kamu membuat sup? Untung saja aku tidak menamparmu. Ratna berteriak, dia berdiri. Di matanya, Rizal bahkan bukan seorang menantu, melainkan seekor anjing. Ratna memang memiliki status yang lebih tinggi dari Rizal. Bu, apa yang kamu lakukan? Debbie yang sudah tidak tahan lagi menyalahkan ibunya. Melihat putrinya menyalahkan dirinya sendiri, volume Ratna semakin meningkat. Kenapa kamu menyalahkanku atas perbuatannya? Aku pikir kamu benar-benar sudah gila. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung channel Novel Upload dengan tekan tombol subscribe kemudian like dan bagikan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa komen, sebutkan nama kota asalmu. Debbie menghela napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Sebagai seorang putri, dia telah melihat terlalu banyak kelakuan ibunya yang tidak menyenangkan. Melihat ekspresi sedih wajah Rizal, Debbie mengusap sup itu, dan Rizal seperti badut yang sedang tertawa. Aku baik-baik saja, ayo kita teruskan makannya. Melihat wajah Debbie yang khawatir, Rizal buru-buru mengalihkan perhatiannya. Tapi Ratna tetap enggan, apa yang harus dimakan? Aku selalu menjadi sangat marah saat melihatmu yang kotor. Setelah berbicara, dia melemparkan mangkuk dan sumpit di depannya dan naik ke lantai atas. Hari ini, hanya karena menantu yang sampah ini, dia telah ditertawakan oleh teman-temannya sepanjang pagi. Dia sudah sakit hati, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah kamu baik-baik saja? Debbie bertanya. Rizal menyeringai, aku baik-baik saja. Meskipun Debbie terlihat acuh tak acuh, selama Rizal masih bisa mendapatkan perhatian dan permintaan maafnya, itu sudah cukup baginya. Setelah 3 tahun, dia sudah merasakan perubahan sikap Debbie terhadapnya. Bagi Debbie, dia harus bisa menanggung apapun. Debbie menghela nafas dengan santai, dan menyingkirkan piringnya. Setelah semua kejadian ini, dia langsung kehilangan nafsu makan. Oke, di perusahaan ada yang harus dilakukan, aku akan menanganinya. Dia berkata pada Rizal, membawa tasnya, dan keluar. Melihat punggung tegak Debbie, Rizal menghela nafas dengan santai di dalam hatinya. Debbie, putri dari keluarga Hendrawan, memiliki bakat yang luar biasa dan penampilan yang sangat indah, dan merupakan impian dari banyak orang. Tapi sejak Rizal bergabung dengan keluarga mereka dan menjadi menantu mereka, dia telah menjadi bahan tertawaan di seluruh kota ini. Dia mendapatkan terlalu banyak ejekan dan pelecehan di badan kurusnya. Rizal tahu itu semua karena dirinya sendiri. Debbie, beri aku waktu lagi, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, aku bersumpah akan menjadikanmu wanita yang paling bahagia di dunia.
Dia jatuh ke keluarga Hendrawan dan diintimidasi oleh ibu mertuanya sendiri, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya saja pada suatu hari saat ibu mertuanya tertidur dan pada hari itu, dia akan membuktikan padanya bahwa dia bukanlah sampah yang tidak berguna sama sekali. Di ruang tamu, hanya ada satu orang, sepertinya orang ini baik-baik saja, dia sedang makan di sana. Hendy, ayah Debbie yang luar biasa, dia menutup telinga pada apa yang baru saja terjadi, seolah-olah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, dan mengisi perutnya adalah prioritasnya pada saat ini. Impian orang yang aneh ini adalah memiliki istri yang kejam seperti seekor harimau. Sekarang dia telah berhasil mewujudkan impian masa kecilnya. Jadi untuk bisa menjalani hidup dengan sedikit lebih baik, dia akan memperlakukan dirinya sendiri seperti seekor burung unta dan mengabaikan hal-hal di luar kepentingannya. Kuncinya adalah berkata tidak, dan berani bertanya. Jadi dalam arti tertentu, Rizal juga telah diseret oleh Hendrawan. Ratna adalah seorang wanita yang ingin menikah dengan keluarga yang kaya pada awalnya, tetapi dia tidak berharap untuk menikah dengan Hendy yang merupakan salah satu anak dari keluarga yang kaya tetapi paling tidak dianggap. Oleh karena itu, Ratna sangat marah ketika melihat Rizal yang malang ini. Hendrawan cegukan dan menunjuk ke piring yang kosong. Rizal, cepat cuci piring ini, aku harus memejamkan mataku sebentar. Rizal tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah dia dianggap menantu atau pembantu? Hanya saja Rizal sudah terbiasa dengan semua ini, dia tidak mengatakan apapun, mengambil mangkuk dan sumpit itu, lalu berjalan menuju dapur. Dibandingkan dengan Ratna, Hendrawan sudah jauh lebih sopan, setidaknya dia menyebut nama Rizal dengan benar, tidak seperti nama Ratna, yang menyebutnya sampah dan idiot. Jadi Rizal tidak berpikir itu terlalu berlebihan. Terlebih lagi, dalam 3 tahun terakhir, dia tidak mengalami hal-hal yang berlebihan. Saat malam tiba, Debbie tidak bisa pulang ke rumah untuk makan malam tepat waktu seperti biasanya. Rizal merasa sedikit tidak nyaman. Dia menelepon, Denny, bagaimana keadaan Debbie? Pak, jangan khawatir. Bu Debbie dan temannya sedang minum-minum di bar, aku sedang mengawasi mereka. Kata Denny di telepon dengan hormat. Oke, buka matamu lebar-lebar. Jika Debbie kehilangan sehelai rambut saja, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu untuk melihatku. Rizal berbicara di telepon dengan sangat mendominasi, mana ada yang menunjukkan bahwa dia adalah sampah. Pak, jangan khawatir, aku membawa pisau di sini. Kata-kata Denny tidak berbau lelucon, tapi lebih seperti sumpah. Rizal mengangguk dengan puas. Rizal sangat yakin dengan kemampuan dan kesetiaan Denny. Rose Night Bar. Dalam alunan musik lembut, Sinta dan Debbie duduk berhadapan. Awalnya, Debbie memang tidak terbiasa minum di tempat seperti itu. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun Sinta, sahabatnya ini mengajaknya keluar untuk minum, ditambah apa yang terjadi pada siang hari, hati Debbie merasa tidak begitu baik, jadi mereka berdua datang ke Rose Night Bar. Sinta berbicara dengan menyesal, Debbie, aku benar-benar tidak tahu. Mengapa kamu memilih untuk menikah dengan pria yang buruk itu? Berapa banyak anak orang kaya yang kamu kenal? Kenapa kamu memilih untuk menikah dengan si sampah itu? Debbie memelototi sahabatnya ini, jangan mengatakan dia adalah sampah, meskipun begitu, dia adalah suamiku. Mata Sinta membelalak, aku tidak ingin mati saat mendengarkan nadamu itu. Tapi, bukankah kamu tidak menyukainya? Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.